Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas kasus heboh terbongkarnya ya grup chat line 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI yang diduga isinya itu mengandung pelecehan seksual secara verbal. Ada apa di dunia mahasiswa saat sekarang ini? Kenapa hal ini bisa terjadi? Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Ismail Nusanto. Ini lagi rame Ustadz tentang bocornya grup chat line 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI. Ini bukan fakultas main-main ini ya, Fakultas Hukum. Yang artinya seharusnya tahu persis tentang hukum. Isinya diduga mengandung pelecehan seksual secara verbal, ya. Dan kita yakin kan hal seperti ini bukan hanya ini ya. Di kalangan anak muda itu banyak sekali grup-grup yang pembicaraannya itu pembicaraan yang menyinggung sampai pada tingkat pelecehan seksual, ya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, terutama di mahasiswa-mahasiswa kita ini, Sat? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya kira ini cerminan dari situasi masyarakat mutakhir ya ini hari, di mana kita ini berada pada situasi atau kondisi dengan perangkat teknologi komunikasi yang begitu rupa ya, canggih. Dulu tak terbayang kita ini bisa berkomunikasi secara bersama, secara serempak melalui sebuah platform sebagaimana yang kita saksikan ya, grup WhatsApp atau grup lain segala macam itu. Sekarang ada. Kemudian yang kedua juga kita bisa melihat bahwa dengan keterbukaan itu, ruang ekspresi itu menjadi begitu terbuka, tapi sekaligus juga merasa secret atau merasa secure, lebih tepatnya merasa secure, aman, merasa aman, karena itu kan grup terbatas itu. Tapi justru di situ letak bolongnya pendidikan. Mengapa? Karena jika pendidikan itu berhasil, sebesar apapun kesempatan dia tidak akan melakukan itu. Jadi saya ingin juga mengatakan bahwa ini menunjukkan ada persoalan sangat serius di dunia pendidikan, di mana pendidikan ini telah tak mampu membentuk generasi dengan kepribadian atau karakter yang baik. Kalau ada yang mengatakan, ini kan hanya candaan saja, ini candaan anak muda, biasalah begitu. Bagaimana kalau ada pandangan seperti itu? Kalau candaan anak muda, yang dicandain nggak marah, institusi nggak marah. Kalau betul ini candaan, dan teman sebayanya bisa mengerti. Faktanya teman sebayanya marah, yang dibully marah, institusinya ada marah. Ada dosen-dosen juga yang katanya juga marah. Itu artinya bukan candaan. Gitu. Ini sudah melampaui garis toleransi. Gitu. Menurut saya ini justru indikasi ada masalah besar di dalam dunia pendidikan kita yang tadi saya ingin mengulangi, yaitu rapuhnya karakter atau kepribadian. Hukum itu sebenarnya intinya itu kan respect sebenarnya kan, penghormatan. Mengapa kita menghormati orang? Karena dia punya hak, dia punya kedudukan, dia punya kehormatan, dia punya hak atas jiwanya, atas hartanya, atas kehormatannya. Hukum itu kan memberi aturan, memberikan batas. Orang yang belajar hukum itu mestinya dia paham itu lebih daripada yang lain gitu, respect itu. Tapi ketika itu respect tidak ada, hukum itu sudah tidak ada artinya. Ustadz Ismail setuju tidak kalau ada yang mengatakan ini cerminan budaya maskulinitas, artinya dominasi laki-laki yang demikian kuat terhadap perempuan? Kalau kita memandang sekedar laki perempuan, mungkin itu adalah alasannya. Tapi kan faktanya itu pelecehan itu juga terjadi antara laki-laki dengan laki-laki. Gitu. Dalam case ini memang laki kepada perempuan, tapi juga ada banyak kan laki-laki dengan laki-laki. Gitu. Atau perempuan ke laki-laki perempuan juga ada gitu. terjadi ya. Jadi menurut saya
Itu analisis lama, apa budaya patriarki, budaya maskulinitas. Ini mereka yang perempuan melecehkan yang laki-laki juga ada kok. Nah, gitu. Nah, kenapa apa yang disebut dengan permisif ya terhadap candaan-candaan seksual ini kok cenderung menguat di tengah masyarakat ya. Kalangan bapak-bapak juga kan kadang-kadang candanya berlebihan juga gitu kan. Kenapa hal ini terjadi? Ya itu tadi ada dua. Yang pertama ada medianya. Dulu kan ketika kita mau guyon kayak itu nggak ada medianya. Kemudian yang kedua ada ruang yang merasa secure melalui grup-grup itu. Seperti kalau apalagi cuma 16 orang. Kan seperti seolah-olah sejenis gitu. Jadi kita ngomong apa saja itu merasa aman. Mereka nggak ngerti bahwa ternyata bisa bocor gitu. Jadi dua itu. Tapi itu bukan faktor utama. Faktor utama yang menurut saya rapuhnya kepribadian kalau dalam bahasa agama ya saksiahnya itu. Gitu. Ya di dalam Islam kan kita tahu ya bahwa ada kewajiban hifzul lisan, menjaga lisan ya. Di mana lisan itu pasti akan dipertanggungjawabkan apapun yang kita ucapkan. Kalau ini kan termasuk kata-kata keji ya. Bagaimana Islam menghentikan atau menyelesaikan persoalan seperti ini? Pertama masing-masing harus mengerti yang tadi disebut lisan, maka kemudian ada perintah di sana kan ngomong yang baik atau diam. Angkanu yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Jadi ketimbang ngomong jelek, diam. Itu. Ketimbang nulis yang enggak bagus, itu kan nulis. Diam. Ya, itu kan proses pengendalian. Ini kalau kita bicara lebih jauh lagi, ini soal puasa. Puasa itu kan sebenarnya mengendalikan. Ada makanan tidak kita sentuh. Kita sentuh enggak kita masukkan dalam mulut. Kita masuk dalam mulut kita bisa tumpahkan lagi. Itu ibu-ibu yang nyicip-icip. Kalau masak itu kan begitu. Itu kan mengendalikan. Nah ini mengendalikan jarinya. Handphonenya handphone dia, jarinya dari dia. Ketika ditulis bisa juga nggak desain kok. Gitu. Jadi di situ yang kita sebut sebagai rapuhnya akhlak itu. Dan diingatkan di dalam Al-Quran itu la yasar qaum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan kau mengolok satu kaum kepada kaum yang lain karena boleh jadi yang diolok lebih baik daripada yang diolok. Itu kan bully, itu kan sebenarnya mengolok-olok di situ kan. Mengolok-olok. Dan kalau kita telaah lebih dalam itu bisa sampai kepada syirik kalau kita mengikuti kajian tauhid, karena dia berarti menjelekkan ciptaan Allah, menjelekkan takdir Allah terhadap seseorang. Atas apa dia itu umpamanya betul dia hitam gitu. Atas apa dia melecehkan? Hitam itu kan takdir Allah pada dia. Itu ciptaan Allah gitu. Kalau kita mau dalam perspektif tauhid bisa sampai begitu gitu loh. Jadi dalam sekali sebenarnya. Karena itu kita mengatakan bahwa ini big question. Dia sudah kuliah di Fakultas Hukum di perguruan tinggi yang sering dipersepsikan sebagai perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Artinya sudah 12 tahun. Kemudian tambah kuliah. Lah kok yang kayak gitu saja itu gak dapet dia pelajaran. Nah, ya, satu sisi kita sering bicara bahwa syariat Islam itu menjaga kehormatan wanita ya. Tapi sisi lain hukum-hukum syariat Islam terkait dengan wanita itu justru oleh pihak yang sering disebut dengan kelompok-kelompok liberal itu dianggap justru merupakan penindasan terhadap wanita ya, seperti kewajiban pakai kerudung. Itu kan sebenarnya dalam rangka menghormati wanita ya. Larangan untuk mendekati zina, hubungan suami istri, hubungan seksual yang harus dengan dasar akad nikah. Tapi itu sering dipersepsikan justru membelenggu wanita. Bagaimana Islam mendudukkan persoalan ini? Apa yang sedang terjadi sekarang ini kan bisa dibaca dampak dari kebebasan itu, liberalisme itu, gerakan untuk wanita tidak terikat kepada aturan-aturan yang mereka persepsi sebagai misoginis atau yang maskulin atau patriarkat, itu kan disebut woman liberation, pembebasan perempuan. Nah sekarang perempuan itu sedang kena dari kultur liberal laki-laki. Nah, artinya apa? Artinya liberalisme itu cepat atau lambat itu pasti makan korban. Termasuk ke wanita sendiri. Ke wanita sendiri gitu. Jadi ketika Islam itu menata
perempuan itu begini, laki terhadap perempuan begini, itu sebenarnya sedang menjaga mereka untuk tidak menjadi korban. Korban apa? Korban terkait dengan harta, terkait kehormatan gitu. Karena itu aneh kalau kemudian mereka mengatakan bahwa aturan Islam itu membelenggu apa? Ya kan? Ketika kita itu naik kendaraan itu kan kita pakai seat belt. Untuk apa? Untuk supaya kita aman. Membelenggu ya pasti membelenggu, tapi kan untuk keamanan gitu. Dengan seat belt kan nggak bisa gerak gitu. Kalau ada yang mengatakan itu salah cara berpikir laki-laki sendiri, jadi jangan salahkan perempuannya. Misalkan perempuan berpakaian terbuka, ada laki-laki yang berpikiran jahat, jangan salahkan perempuannya. Bagaimana kalau menggunakan logika begitu? Ya makanya ada aturan sendiri-sendiri. Aturan buat laki-laki ada, aturan buat perempuan ada. Kan kejahatan katanya ada kesempatan dan ada niat. Tuh, niat datang dari mana? Dari laki-laki. Kesempatan datang dari mana? Dari perempuan yang membuka diri, kan gitu. Makanya dua-duanya itu ditata. Kepada laki-laki diminta menundukkan pandangan, kepada perempuan diminta menutup aurat. Jadi sebenarnya sudah fair gitu. Lalu kenapa masih juga mempersoalkan? Yang penting laki-lakinya pikirannya benar. Lu ya lakinya benar, tapi kalau di situ ada sesuatu yang semula tidak ada niat, tapi kemudian ada kesempatan, ayo. Siapa yang bisa? Dan secara faktual ya pakaian yang terbuka, mengumbar aurat itu memang merangsang seksual gitu ya. Merangsang dan jujur diminta menjawab apa objektifnya, tujuannya mereka menampakkan bagian-bagian tubuh sensual. Pasti kan untuk menarik. Coba kalau dia punya bagian tubuh yang tidak sensual, tidak menarik gitu. Katakanlah misalnya ya apalah gitu, saya nggak berani ngomong. Cenderung ditutupi ya. Masih ditutupi kan gitu. Iya benar. Ya artinya Islam memberikan pengaturan baik kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Semuanya untuk menjaga kehormatan baik laki-laki atau perempuan. Kehormatan baik laki atau perempuan dan kehormatan bersama masyarakat. Masyarakat bersama. Sebab kan laki-laki tidak mungkin hidup sendiri, perempuan tidak mungkin hidup sendiri. Pasti dia ada hidup sendiri, dan ada hidup bersama gitu. Makanya kemudian harus ada aturan menyangkut perempuan, menyangkut laki-laki, dan menyangkut keduanya. Nah, disitulah Islam itu memberikan aturan, terus dipersepsi sebagai cara untuk menjaga kehormatan laki, perempuan, dan kehormatan bersama. Dan itu ujung-ujungnya adalah menjaga kehormatan manusia dan menjaga keturunan manusia. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang maraknya pelecehan seksual, meskipun secara verbal, tapi ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.